Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang biaya historis, konsep penyusutan, pengeluaran pendapatan dan pengeluaran modal, dan mencatat pelepasan aset tetap. Sebelumnya, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Mailinda, Dini Duyani, Fadila Agustina, dan Dinar Dewi Ayuni. Pendahuluan. Aset tetap atau plan aset adalah salah satu aktiva atau kekayaan yang dimiliki perusahaan. Aset tetap ini dapat mencakup tanah, perbaikan tanah, bangunan, dan peralatan. Karakteristik utamanya dapat meliputi digunakan dalam operasi bisnis, bersifat jangka panjang, dan biasanya didepresiasikan atau mengalami penyusutan, serta memiliki substansi fisik. Dalam bahasa Inggris, biasa disebut property, plant, atau equipment, serta bisa disebut juga fixed asset. Biaya historis. Biaya historis adalah biaya asli atau harga perolehan yang dikeluarkan di masa lalu untuk memperoleh aset. Dalam prinsip biaya historis, menyatakan bahwa aset harus diakui pada biaya ketika aset itu dibeli. Biaya historis ini biasa juga disebut biaya perolehan, yang terdiri dari semua pengeluaran yang dikeluarkan untuk memperoleh aset dan sampai aset tersebut siap untuk digunakan. Prinsip biaya historis dapat diterapkan untuk aset tetap yang mencakup tanah, perbaikan tanah, bangunan, dan peralatan. Pada dasarnya, biaya perolehan dari setiap aset tetap berbeda-beda. Seperti pada tanah, biaya perolehannya meliputi harga beli, biaya penutupan seperti biaya pengacara, komisi broker real estate, dan pajak properti. Sedangkan pada peralatan, biaya perolehannya meliputi harga pembelian, biaya angkut, pajak penjualan, asuransi selama dalam perjalanan, biaya instalasi dan perakitan, serta biaya uji coba. Pada slide ini disajikan ilustrasi biaya perolehan tanah. Diasumsikan bahwa Roy Company mengakuisisi real estate dengan harga perolehan sebesar $2 juta. Properti tersebut berisi bangunan tua yang diratakan dengan biaya neto sebesar $60.000 yang diperoleh dari biaya sebesar $75.000 dikurangi hasil penjualan bahan bangunan yang dapat dijual sebesar $15.000. Pengeluaran tambahan meliputi biaya pengacara sebesar $10.000 dan komisi broker real estate $80.000. Diminta hitunglah biaya perolehan tanah dan bagaimana ayat jurnalnya. Biaya perolehan tanah dapat dihitung dengan menjumlahkan harga tunai tanah sebesar $2 juta dengan biaya perataan gedung $60.000, honor pengacara $10.000, dan komisi broker real estate $80.000. Semua biaya tersebut dijumlahkan dan akan menghasilkan biaya perolehan tanah sebesar $2.150.000. Ayat jurnalnya yaitu debit tanah dan kredit kas sebesar $2.150.000. Pada slide ini disajikan ilustrasi perhitungan biaya perolehan peralatan. Diasumsikan bahwa sang company membeli mesin pabrik dengan harga tunai sebesar $500.000. Pengeluaran terkait untuk pajak penjualan sebesar $30.000, asuransi pengiriman $5.000, serta biaya pemasangan dan pengujian sebesar $10.000.
diminta hitunglah biaya perolehan mesin pabrik dan ayat jurnalnya. Biaya perolehan mesin pabrik dapat dihitung dengan menjumlahkan harga tunai mesin pabrik sebesar $500.000, pajak penjualan $30.000, asuransi selama pengiriman $5.000, dan biaya instalasi dan pengujian $10.000. Semua biaya tersebut dijumlahkan dan akan menghasilkan biaya perolehan mesin pabrik sebesar $545.000. Ayat jurnalnya yaitu mendebet akun peralatan dan mengkredit akun kas sebesar $545.000. Penyusutan atau depreciation adalah penurunan nilai aset tetap kecuali tanah. Penurunan nilai aset bersifat permanen. Artinya, setelah dikurangi, itu tidak dapat dikembalikan ke nilai aslinya. Penyusutan adalah proses bertahap dan berkesinambungan yang berkurangnya nilai aset, baik dengan penggunaan aset atau karena berakhirnya waktu. Penyusutan ini bukan merupakan proses penilaian aset, tetapi adalah proses mengalokasikan biaya suatu aset untuk masa penggunaan efektifnya. Penyusutan hanya digunakan untuk aktiva tetap berwujud saja. Penyusutan ini tidak dapat digunakan untuk aset tidak berwujud atau perlengkapan yang sekali pakai. Ada 3 faktor dalam perhitungan penyusutan. Yang pertama yaitu biaya perolehan atau acquisition cost. Biaya akuisisi atau total biaya aset adalah faktor utama untuk menentukan jumlah penyusutan. Beban penyusutan ini dihitung berdasarkan total biaya suatu aset yang harus dikeluarkan hingga aset tetap tersebut siap digunakan. Biaya ini termasuk harga pembelian suatu aset, biaya transportasi atau pengiriman, biaya pemasangan, dan bea masuk. Yang kedua yaitu perkiraan umur ekonomis aktiva atau estimate economical lifetime of asset. Jumlah penyusutan yang lebih kecil dibebankan untuk aset dengan masa manfaat yang lebih lama dan sebaliknya. Umur ekonomis ini dapat dinyatakan dalam jumlah unit yang diproduksi atau jangka waktu seperti minggu, bulan, atau tahun. Dan yang ketiga yaitu perkiraan nilai residu aset atau estimate residual value of asset. Nilai sisa aset atau nilai residu aset adalah nilai yang dapat direalisasikan ketika aset dijual atau tidak dipakai lagi pada akhir perkiraan masa manfaatnya. Apabila perusahaan menggunakan aset tersebut hingga usang dan sama sekali tidak memberikan manfaatnya lagi, maka aset atau aktiva tersebut dapat dikatakan sudah tidak memiliki nilai residu atau nilai sisa lagi. Namun, apabila perusahaan menggantikan aktivanya setelah periode penggunaan yang relatif singkat dan aset yang bersangkutan masih dapat dimanfaatkan lagi, maka nilai residu atau nilai sisa aset tersebut akan relatif masih tinggi. Penyusutan umumnya dihitung dengan menggunakan salah satu metode berikut. Yang pertama yaitu metode garis lurus. Metode penyusutan garis lurus yaitu metode perhitungan penyusutan aset tetap yang akan menghasilkan jumlah beban penyusutan yang sama selama masa kegunaan aset tersebut untuk setiap periode pembukuan yang terjadi pada suatu perusahaan. Metode ini merupakan suatu metode penyusutan yang sederhana untuk digunakan oleh perusahaan, sehingga metode penyusutan garis lurus ini paling banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang bisnis atau perdagangan. Yang kedua yaitu metode unit aktivitas. Metode ini adalah fungsi dari produktivitas atau penggunaan dan bukan dari segi berlalunya waktu. Dengan gambaran di atas, penentuan umur penyusutan dari kendaraan tersebut tidak akan memiliki masalah tertentu mengingat penggunaannya yang relatif mudah diukur. Dan yang ketiga yaitu metode penyusutan saldo menurun. Metode penyusutan saldo menurun merupakan metode penurunan beban penyusutan
yang memiliki tingkat penyusutan yang merupakan perkalian dari metode penyusutan garis lurus. Tingkat penyusutan dalam metode ini bersifat tetap dan diterapkan oleh banyak perusahaan untuk mengurangi nilai pembukuan di setiap akhir tahun. Pada metode penyusutan saldo menurun, nilai sisa atau nilai residu tidak dikurangkan oleh biaya perolehan aset tetap di dalam perhitungan nilai penyusutan atau depresiasi. Pada slide ini terdapat contoh perhitungan penyusutan. Bart Flores membeli truk pengiriman kecil pada tanggal 1 Januari 2011 dengan harga perolehan $13.000, nilai residu yang diperkirakan $1.000, estimasi umur ekonomis dalam tahun yaitu 5, dan estimasi umur ekonomis dalam mil yaitu 100.000. Hitunglah penyusutan berdasarkan metode garis lurus, unit aktivitas, dan saldo menurun. Metode garis lurus. Beban penyusutan tiap tahun jumlahnya sama. Rumusnya HP, harga perolehan dikurangi NR, nilai residu dibagi UM, umur ekonomis. Dengan contoh tahun 2011, kas yang didepresiasi sebesar $12.000. $12.000 ini diperoleh dari $13.000 dikurang $1.000. Tarif yang dikenakan 20%. Kemudian untuk beban depresiasi sebesar $2.400 diperoleh dari $13.000 dikurang $1.000 dibagi 5. Akumulasi depresiasi diperoleh dari beban depresiasi. Kemudian nilai buku tahun 2011 sebesar $10.600 diperoleh dari kas yang didepresiasi sebesar $12.000 dikurang akumulasi depresiasi sebesar $2.400 sehingga ketemunya $10.600. Kemudian tahun 2012, kas yang didepresiasi masih sama sebesar $12.000, tarif yang dikenakan masih sama 20%, beban depresiasinya masih sama 2.400, kemudian akumulasi depresiasinya sebesar 4.800 ini dari 2.400 ditambah 2.400. Kemudian nilai buku tahun 2012 sebesar $8.200 diperoleh dari kas yang didepresiasi pada tahun 2012 sebesar $12.000 dikurang nilai akumulasi depresiasi tahun 2012 sebesar $4.800 sehingga ketemunya $8.200. Untuk tahun 2013 sampai 2015 cara yang digunakan sama. Metode unit aktivitas. Perusahaan mengestimasi unit aktivitas total untuk menghitung beban penyusutan per unit. Beban bervariasi berdasarkan unit aktivitas. Biaya perolehan yang dapat disusutkan HP, harga perolehan dikurangi NR, nilai residu. Ilustrasinya tahun 2011, unit aktivitasnya sebesar $15.000. Cost per unitnya $0,12. Ini diperoleh dari $12.000 dibagi 100.000 mil sehingga hasilnya $0,12. Beban depresiasi tahunan. Nah, tahun 2011 beban depresiasi tahunannya ini $1.800 diperoleh dari $0,12 dikali 15.000 mil. Kemudian akumulasi depresiasinya $1.800 diperoleh dari beban depresiasi tahunan tahun 2011. Nilai buku sebesar $11.200. Ini diperoleh dari nilai buku awal pada metode saldo menurun. Nilai bukunya kan sebesar $13.000 sehingga $13.000 dikurangi akumulasi depresiasi tahun 2011 sebesar $1.800 sehingga hasilnya $11.200. Pada tahun 2012 unit aktivitasnya $30.000. Cost per unitnya masih sama $0,12. Beban depresiasi tahunannya
$3.600 diperoleh dari 0,12 dolar dikali 30.000 mil, sehingga hasilnya $3.600. Akumulasi depresiasi tahun 2012 sebesar 5.400 diperoleh dari 3.600 ditambah 1.800. Nah, nilai bukunya sebesar 7.600 diperoleh dari nilai buku awal sebesar $13.000 dikurangi akumulasi depresiasi tahun 2012 sebesar $5.400, sehingga hasilnya $7.600. Untuk tahun 2013 sampai 2015 ya, cara yang digunakan masih sama. Metode saldo menurun, beban penyusutan tahunan semakin mengecil dari tahun ke tahun selama masa manfaat aset. Tarif saldo menurun 2 kali tarif garis lurus. Tarif saldo menurun diterapkan langsung ke nilai buku. Dengan contoh, tahun 2011 nilai awal bukunya sebesar $13.000. Kemudian tarif saldo menurunnya 40%. Nah, untuk mencari beban depresiasi tahunan, maka nilai awal buku dikali tarif saldo menurun. Nah, tahun 2011 ini beban depresiasi tahunannya sebesar 5.200. Ini hasil dari nilai buku awal tahun 2011 sebesar $13.000 dikali tarif saldo menurunnya 40%, sehingga ketemunya $5.200. Akumulasi depresiasi tahun 2011 diperoleh dari beban depresiasi tahunan sebesar $5.200. Kemudian nilai buku tahun 2011 sebesar $7.800 diperoleh dari nilai buku awal $13.000 dikurang beban depresiasi tahunan tahun 2011 sebesar $5.200. Kemudian contohnya tahun 2012 nilai buku awalnya sebesar $7.800. Nah, tarif saldo menurunnya masih tetap 40%. Beban depresiasi tahunan pada tahun 2012 ini sebesar $3.120. Ini diperoleh dari $7.800 pada nilai buku awal tahun 2012 dikali 40% tarif saldo menurunnya. Kemudian akumulasi depresiasi sebesar $8.320 ini diperoleh dari nilai beban depresiasi tahunan 2011 ditambah beban depresiasi tahunan tahun 2012. Sehingga beban depresiasi tahunan 2011 ini kan $5.200 ditambah beban depresiasi tahunan 2012 sebesar $3.120, sehingga ketemunya akumulasi depresiasi tahun 2012 ini sebesar $8.320. Untuk nilai buku tahun 2012 sebesar $4.680 ini diperoleh dari nilai buku awal tahun 2012 sebesar $7.800 dikurang beban depresiasi tahunan pada tahun 2012 sebesar $3.120. Nah, untuk tahun 2013 sampai tahun 2015 cara yang digunakan sama. Pengeluaran pendapatan dan pengeluaran modal. Perbaikan biasa atau ordinary repairs adalah pengeluaran untuk menjaga efisiensi operasi dan umur unit yang produktif. Debit dikurang beban perbaikan atau pemeliharaan yang dimaksudkan dengan pengeluaran pendapatan. Penambahan dan perbaikan adalah biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan efisiensi operasi, kapasitas produktif, dan umur manfaat aset tetap. Debit dikurang aset tetap yang dipengaruhi, yang dimaksudkan dengan pengeluaran modal. Pelepasan aset tetap. Perusahaan dapat melepaskan aset tetap dengan 3 cara, yaitu penghentian, penjualan, dan pertukaran. Mencatat penyusutan sampai dengan tanggal pelepasan. Mengeliminasi aset melalui 1. Pendebitan akumulasi penyusutan dan pengkreditan akun aset. Penghentian aset tetap. Untuk penghentian aset tetap yang telah disusulkan sepenuhnya, ilustrasinya, asumsi Hubert Enterprises menghentikan printer komputer dengan harga perolehan sebesar $32.000.
Akumulasi penyusutan printer adalah $32.000. Ayat jurnalnya, akumulasi penyusutan peralatan, debit $32.000. Peralatan, kredit $32.000. Ilustrasi penghentian aset tetap yang belum disusutkan sepenuhnya. Asumsi Sunset Company menjual peralatan pengiriman seharga $18.000 dan memiliki akumulasi penyusutan sebesar $14.000. Ayat jurnalnya, akumulasi penyusutan peralatan $14.000 debit dan kerugian atas pelepasan aset tetap $4.000 debit, lalu peralatan $18.000 di kredit. Penjualan aset tetap. Perusahaan membandingkan nilai buku aset dengan hasil yang diterima dari penjualan. Yang ditentukan jika hasil penjualan melebihi nilai buku, maka terjadi keuntungan atas pelepasan aset yang terjadi. Atau jika hasil penjualan kurang dari nilai buku, maka terjadi kerugian atas pelepasan aset yang terjadi. Ilustrasi penjualan aset tetap. Asumsi pada 1 Juli 2014, Wright Company menjual perabotan kantor seharga $16.000 secara tunai. Perabotan kantor memiliki biaya asli sebesar $60.000. Pada tanggal 1 Januari 2014, perusahaan memiliki akumulasi penyusutan sebesar $41.000. Penyusutan untuk 6 bulan pertama tahun 2011 adalah $8.000. Maka ayat jurnal beban penyusutan $8.000 debit, akumulasi penyusutan peralatan kredit $8.000. Maka biaya perolehan $60.000 dikurangi akumulasi penyusutan $49.000 yang diperoleh dari $41.000 ditambah $8.000. Maka nilai buku saat pelepasan aset $11.000. Penerimaan dari penjualan $16.000. Keuntungan atas penjualan aset sebesar $5.000. Lalu jurnal 1 Juli 2014, kas $16.000. Akumulasi penyusutan peralatan $49.000 debit, kredit peralatan $60.000, keuntungan atas penjualan aset $5.000. Asumsi pada 1 Juli 2014, Wright Company menjual perabotan kantor seharga $9.000 secara tunai. Perabotan kantor memiliki biaya asli sebesar $60.000. Pada tanggal 1 Januari 2014, perusahaan memiliki akumulasi penyusutan sebesar $41.000. Penyusutan untuk 6 bulan pertama tahun 2011 adalah $8.000. Maka ayat jurnalnya, beban penyusutan $8.000 debit, akumulasi penyusutan peralatan $8.000 kredit. Lalu, biaya perolehan $60.000 dikurangi akumulasi penyusutan $49.000 yang diperoleh dari $41.000 ditambah $8.000. Untuk nilai buku saat pelepasan aset $11.000, penerimaan dari penjualan $9.000. Jadi kerugian atas penjualan aset sebesar $2.000. Ayat jurnalnya 1 Juli 2014, kas $9.000 debit, akumulasi penyusutan peralatan $49.000 debit, kerugian atas penjualan aset $2.000 debit, lalu peralatan $60.000 kredit. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun materi yang kurang lengkap. Sekian, terima kasih.